Hai Sharker, salam satu hati. Welcome back to podcast Sitting with Leader. Masih dengan tagline yang sama, yaitu Get Closer to Your Leader. Nah, di episode 1 kemarin kita sudah membahas mengenai traveling dan juga work-life balance. Kemudian di episode kedua kita juga membahas mengenai running atau olahraga dan bagaimana sih caranya olahraga itu bisa memboosting productivity di pekerjaan. Nah, di episode ketiga hari ini kita akan membahas sebuah topik yang gak kalah menarik, yaitu terkait dengan inovasi. Inovasi merupakan sebuah topik yang penting ya, Sharker, untuk kita diskusikan bersama, karena tentunya dengan perubahan yang terjadi begitu cepat, pastinya organisasi perlu untuk melakukan berbagai inovasi demi kelangsungan organisasinya supaya kita tetap bisa sustain. Nah, untuk menjawab hal itu, kita akan penasaran banget nggak sih bagaimana sih caranya PT Astra Honda Motor bisa survive selama ini dengan inovasi-inovasi yang dilakukan, bagaimana sih caranya kita bisa membangun budaya inovasi, dan kita sebagai karyawan sendiri, bagaimana ya caranya supaya bisa meningkatkan semangat kita untuk terus melakukan inovasi. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh salah satu leader yang juga concern banget terhadap inovasi nih, Sharker. Yaitu kita sambut aja General Manager dari Honda Customer Care Center Division, yaitu Bapak Anto Yuniarso Wisdiantara. Kita sambut Pak Anto. Halo Pak Anto. Selamat siang Bapak. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah ya Pak. Semoga kita semua Sharker juga di sana selalu dalam keadaan baik ya Pak. Nah, Pak Anto, di sini kan Pak Anto sebagai HC3 ya Pak, tadi Honda Customer Care Center Division. Boleh diceritain nggak nih Pak, sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya Pak, Bapak boleh cerita kira-kira Bapak join AHM sejak kapan sih Pak? Oke, saya join AHM belum lama sih, baru 26 tahun. 26 tahun belum lama ya Pak. Pas waktu itu kejadian ini ya, yang tragedi 98 ya jadi. Wah, tragedi 98, saya baru lahir Pak, itu berarti Bapak udah join AHM ya Pak? Januari 98 gitu. Wah, 26 tahun. Sebetulnya nggak langsung di HC3 ya, karena itu memang saya masuk di IT dulu. Jadi di IT selama kurang lebih 10 tahun. Kemudian tahun 2008 saya ditugaskan di HC3 di Honda Customer Care Center sampai sekarang. Oke, berarti sudah lebih dari 10 tahun juga ya Pak. Di HC3 ini udah mendarah daging banget ya Pak kayaknya HC3-nya. Oke, mungkin kalau di sini Sharker ada yang sudah tahu sebagian, ada juga yang belum tahu nih Pak terkait dengan HC3, karena mungkin namanya belum familiar ya Pak di semua organisasi. Boleh cerita juga Pak sedikit HC3 itu teman-temannya ngerjain apa sih Pak? Oke, baik. Ini cukup panjang nih kalau jelasin HC3. Secara singkat ya Pak. Singkatnya ngapain Pak? Baik, HC3 ya karena tadi ya Honda Customer Care Center ya, berarti kita memang lebih banyak tugasnya adalah bagaimana kita caring kepada customer ya. Jadi ujung-ujungnya adalah terhadap customer, bagaimana menjaga customer kita ini supaya tetap satisfied dengan produk kita, dengan layanan kita. Apa yang kita lakukan karena kita punya jaringan, kita kan produksi sepeda motor, kita distribusikan, digunakan oleh customer, kita punya jaringan di seluruh Indonesia, kita memastikan bahwa seluruh dealer kita di Indonesia itu memberikan layanan yang sama, sehingga kita mempunyai standar layanan. Nah, itu tugas di HC3 yang membuat standar layanan seperti apa. Kemudian yang kedua juga bagaimana kami membuat program-program untuk customer agar customer loyal kepada Honda. Kemudian juga bagaimana kita juga mendevelop people-nya, karena kan pada saat kita memberikan pelayanan itu kan pasti butuh people ya di sana ya. Frontline people kita juga perlu develop trainingnya, kemudian juga desain trainingnya, kemudian juga trainernya gitu ya. Termasuk juga kami juga menyediakan channel langsung ke customer untuk bisa memberikan masukan, kemudian bertanya itu melalui kontak center. Kemudian juga kami ada beberapa kegiatan yang langsung ke customer. Mungkin kalau diketahui kita punya acara yang namanya Mudik Bareng Honda, itu juga dari divisi HC3. Gitu. Menarik banget ya Pak, berarti HC3 ini merupakan sebuah divisi yang langsung interaksi dengan end customer kita ya Pak, berarti ya, dengan end customer motor Honda. Jadi kalau misalkan Sharker nih Pak, ada yang punya motor Honda, ada yang punya feedback mungkin, jadi langsung di handle oleh tim Bapak ya Pak. Oke, berarti deket banget nih ya
teman-teman kita bersama dengan divisi HC3. Nah, mungkin balik lagi nih Pak ke topik inovasi. Nah, di sini kita sih dapat kabar nih Pak bahwa HC3 ini merupakan salah satu divisi yang paling aktif untuk melakukan inovasi Pak. Wah, kita tepuk tangan banget sih Pak untuk HC3. Sangat bangga banget Pak. Mungkin ini kita spill sedikit ya Pak. Data-datanya apa aja sih Pak yang sudah dilakukan oleh HC3? Dari sumber data kita nih Pak, dari 5 tahun terakhir, HC3 ini kalau di internal sendiri, di internal AHM sudah mendapatkan 9 predikat, dari predikatnya terbaik 1 sampai dengan terbaik 3. Nah, kalau di luar AHM sendiri, kita punya ajang juga namanya Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional, atau mungkin lebih dikenal dengan TKMPN ya Pak. Dan HC3 ini juga sudah memberikan 8 predikat untuk AHM, baik itu di predikat Diamond ataupun Platinum. Berarti ini saingannya satu nasional ya Pak, bukan lagi dari AHM saja. Bahkan tahun 2023 sendiri, kalau dilihat dari data, HC3 ini sudah mendaftarkan sebanyak 76 kegiatan inovasi, baik sebagai individu ataupun kelompok. Luar biasa banget nih memang pencapaian HC3 nih, nggak main-main ya Pak ya. Nah, kira-kira boleh diceritain nggak sih Pak, gimana sih Pak caranya HC3 di bawah kepemimpinan Bapak bisa melakukan berbagai hal inovasi tadi nih Pak, bahkan sampai mendapat penghargaan juga nih Pak? Jadi mungkin gini ya, saya kan tugasnya lebih ke menurunkan dari apa yang sudah digariskan oleh company lah ya. Kan kalau kita lihat di AHM ini kan kita punya value, di mana salah satunya adalah value innovation gitu ya. Jadi bagaimana value innovation ini menjadi culture di HC3. Nah, caranya bagaimana ya memang kami ada kegiatan-kegiatan lah untuk yang innovation ini. Jadi ini merupakan komitmen bareng-bareng bersama juga dengan departemen head gitu ya. Jadi saya nggak jalan sendiri, kemudian juga ada PIC Innovation, kemudian juga pasti dibantu dari teman-teman AHM IC gitu ya untuk apa namanya developmentnya gitu ya, untuk apa namanya feedbacknya segala macam. Tentunya juga kami mendapatkan apa namanya feedback gitu sehingga kami terus melakukan improvement. Nah, kalau dari teman-teman sendiri memang ya kembali lagi ya, sebetulnya balik lagi ke bahannya gitu ya. Kan bahannya adalah people gitu ya, yang melakukan inovasi. Nah, people-nya juga kan kami dapat dari HRD kan. Jadi memang kami yakin gitu bahwa teman-teman yang masuk di AHM sudah merupakan orang-orang pilihan lah ya. Pilihan, jadi kami yakin punya kemampuan, tinggal bagaimana mengasah gitu ya, kemudian juga tadi membuat budaya inovasi ini. Jadi kami mau biasakan teman-teman ini untuk punya sense gitu ya. Jadi mereka kami biasakan untuk apa namanya melihat peluang-peluang yang ada gitu. Jadi kemanapun pergi, lagi ditugaskan ke main dealer atau lagi di jalan gitu ya, ya coba berpikir ada inovasi apa yang kita bisa lakukan. Jadi tidak harus inovasi gitu ya, mungkin improvement kecil betul gitu pasti akan berguna gitu ya, karena kecil kalau itu bisa di leverage ke banyak gitu. Misalkan contohnya kita punya 1.200 dealer gitu. Pada saat kita bisa melakukan improvement di satu dealer dan itu bisa di leverage ke semua dealer, maka akan dikali lipatkan gitu kan. Jadi budaya itulah yang kami coba tanamkan gitu sehingga mereka terbiasa untuk berpikir seperti itu. Oke. Siap, berarti tadi kalau misalkan dilihat dari komitmen top manajemennya sudah ada ya Pak, karena kan memang dari AHM sendiri kita punya salah satu values untuk berinovasi, dan itu pun ditanamkan juga di HC3 lebih kuat lagi dengan cara tadi, terbiasa nih kalau ngelihat masalah ya berarti itu harusnya bisa menjadi ladang untuk bisa melakukan inovasi gitu ya Pak ya, sebagai opportunity-nya. Tadi mungkin yang menarik adalah dari Pak Anto juga sempat menyampaikan ada berbagai pihak yang terlibat ya Pak, karena kan dalam satu gerakan yang masif pasti kita nggak bisa gerak sendiri saja. Tadi ada dari pemimpinnya sendiri, kemudian dari AMIC-nya, dari PIC, dan juga dari karyawannya. Kita bahas mungkin dari pemimpinnya dulu deh Pak, dari para leader. Kalau dari Pak Anto nih Pak, kan kalau misalkan lihat dari AHM, sudah menjadi perusahaan yang cukup besar ya Pak ya, tinggi deh, levelannya banyak gitu. Gimana sih Pak dari para pemimpin ini supaya bisa membantu untuk memfoster budaya inovasi di lingkungannya, kemudian juga terbuka nih Pak dengan ide-ide yang disampaikan dari para karyawannya Pak? Jadi tadi karena kami punya PIC ya untuk divisi, kami juga menurunkan gitu. Jadi di departemen pun juga ada masing-masing PIC-nya yang tanggung jawab gitu. Dan tentunya departemen head-nya juga punya komitmen gitu ya. Jadi
kita punya option sama-sama, kita setting target sama-sama. Kemudian juga yang paling penting adalah kita semua terlibat. Jadi pada saat kita melakukan gathering idea itu, pada saat mereka mengajukan itu biasanya kita akan sama-sama brainstorming dulu. Jadi kita brainstorming, jadi semua departemen ikutan gitu ya, kasih masukan dan juga men-challenge. Kemudian nanti dari situ kita akan pilih di tema mana yang kita akan coba majukan. Punten Pak, berarti ini satu kegiatan bareng-bareng gitu ya Pak ya? Satu divisi Pak, kayak gitu. Divisi. Wah, jadi bisa saling, saya idenya ini, ntar ada yang menimpalin gitu ya Pak? Iya, karena kadang-kadang ide itu juga bisa diterapkan di departemen lain dengan cara yang lain gitu kan, sehingga bukan satu ide baru lagi. Gitu. Iya, bisa kolaborasi gitu ya Pak jadinya ya? Iya. Jadi bareng-bareng, kemudian setelah itu mana yang muncul, ya itu akan kita support. Jadi pada saat membuat materi, kemudian nanti development pada saat presentasi, itu juga kita akan review sama-sama. Jadi memang komitmen departemen, divisi untuk meluangkan waktu lah untuk teman-teman ini melakukan inovasi dari ide tersebut. Menarik sih Pak, berarti maksudnya ketika melakukan inovasi ini semua tuh sudah didukung ya Pak dengan berbagai pihak supaya kita sama-sama nih akan menjalankan inovasi ini dan mewujudkannya gitu ya Pak ya. Oke. Kalau dari tadi Pak, Bapak kan sempat mention juga terkait dengan PIC inovasi. Tadi kalau nggak salah PIC inovasi itu ada di setiap departemen ya Pak. Nah kira-kira PIC inovasi ini kegiatannya ngapain lagi sih Pak yang dilakukan? Ya, jadi pertama tentunya mereka harus mendevelop diri ya. Bagaimana supaya bisa menjadi person in charge, referensi dari teman-teman yang lain gitu kan ya. Kemudian yang kedua, dan ini juga dibantu sih dari teman-teman di marketing pun juga ada kompetisi gitu. Dan di marketing, di internal marketing ada juga developernya. Jadi teman-teman yang sebagai PIC inovasi ini juga akan di-develop. Kemudian di AMIC kan juga ada tuh, ada satu ada training, kita juga ikutkan di situ. Nah, tugas dari PIC ini adalah tadi salah satunya adalah mencari sumber-sumber baru tuh. Kita juga benchmark keluar. Jadi mereka akan cari, karena gini, kalau kita mau melakukan inovasi kan kita tidak bisa hanya melihat dari industri kita aja ya. Kita betul. Ya. Apalagi di HC3 itu kita juga nggak bisa cuma lihat sesama otomotif. Justru kita bisa belajar dari perbankan, dari maskapai, gitu ya. Kemudian juga dari tempat-tempat lain lah. Karena itu lebih layanan kepada services kan ya. Service oriented ya Pak kalau mereka. Jadi kami mencari tuh bisa ke bank-bank besar gitu ya ke maskapai, kemudian juga bahkan juga ke restoran kayak gitu. Karena kita pengen tahu sebetulnya ada inovasi apa sih di sana yang sebetulnya kita bisa adopt juga gitu. Jadi nggak menutup diri ya Pak, maksudnya inovasi saingannya kalau otomotif ya Pak, maksudnya kalau otomotif saingannya seperti ini, kita udah lebih baik, tapi justru di industri lain bisa jadi kita bisa belajar banyak ya Pak ya, dan bisa diadopt juga. Oke. Kalau tadi ya Pak, berarti dari situ yang pertama kita ada keinginan dulu ya Pak untuk mau nih belajar lagi, nggak menutup diri dengan apa yang sudah kita lakukan sekarang. Dan yang kedua tadi kalau dari komitmennya tadi PIC inovasi dibekali dulu, jadi nggak PIC inovasi langsung jadi PIC saja, tapi memang ada pembekalan, kemudian mereka juga cari idenya, mereka lakukan monitoring juga ya Pak, berarti sampai dengan nanti idenya terwujudkan menjadi sebuah inovasi gitu ya Pak akhirnya. Oke, dari situ berarti tadi penasaran juga, kan di marketing sudah ada kompetisinya ya Pak. Di HC3-nya sendiri ada nih Pak berarti? Sebelum ke marketing, kalau marketing kan udah level direktorat ya Pak. HC3-nya? Enggak sih, kita nggak langsung kompetisi di internal, kita justru lebih banyak bareng-bareng untuk membahas. Kolaborasi berarti. Oke, siap. Nah, tadi kan kita udah ngomongin berarti terkait dengan leadernya gitu ya Pak, kemudian dari PIC inovasinya. Nah, sekarang untuk pihak yang paling banyak nih Pak jumlahnya, saya Pak anggota karyawan, mewakili POV karyawan. Biasanya kalau diminta untuk melakukan inovasi Pak kan, udah banyak kekhawatirannya gitu Pak. Inovasi ini harus seperti apa sih? Walaupun tadi Pak Anto sempat mention, yang kecil-kecil aja nanti juga bisa di leverage. Tapi kan kadang kita banyak khawatirnya ya Pak sebagai karyawan, apakah inovasinya nanti bisa berjalan, kemudian diterima nggak ya dari teman-teman lain, kemudian banyak risiko juga nih Pak yang harus diambil. Nah kira-kira kalau dari Pak Anto ada pesan-pesan nggak nih untuk karyawan-karyawan seperti kami yang banyak khawatirnya nih Pak? Oke, jadi mungkin gini, sebetulnya kan
sama dengan kayak kita jalan atau kita belajar sepeda ya. Ya pertama-tama mungkin nggak bisa langsung ngebut gitu ya. Jadi ya kami nggak ada masalah gitu pada saat ide itu bukan ide sesuatu yang besar itu tetap kita dukung. Yang penting mereka berlatih untuk mewujudkan idenya. Karena buat kami improvement sekecil apapun kalau memang itu ada manfaatnya ya itu akan sangat bagus gitu kayaknya buat dia mendevelop diri. Kemudian juga punya keyakinan gitu bahwa oh ternyata bisa ya melakukan ini gitu, terutama teman-teman yang membuat SS itu kan individual ya, bukan teman-teman bukan barengan gitu ya, sehingga mereka harus punya kepercayaan diri itu tuh. Nah itu biasanya ya nggak apa-apa kita coba lihat di sekeliling gitu ya, kemudian menerapkan improvement kecil, kemudian ya kita juga mungkin bukan apresiasi dalam bentuk materi gitu ya, tapi apresiasi dalam bentuk kita puji, kemudian kita kasih semangat, itu juga menjadi salah satu motivasi sih buat mereka untuk bisa berikutnya bikin lagi seperti itu. Karena seringkali yang tadi dikhawatirkan malah nggak kejadian ya Pak, itu semua akan menghambat kita untuk start dulu gitu ya Pak, jadinya sebelum kita mulai malah udah khawatir dulu. Dan tadi juga sempat menarik nih Pak, ketika kita melakukan inovasi berarti bukan hanya kita melihat oh added value apa sih yang bisa kita berikan kepada perusahaan, tapi justru added value kepada diri kita sendiri ya Pak. Karena kan tadi ada yang oh saya bisa self development juga nih setelah saya melakukan hal ini, jadi itu merupakan sebuah hal yang bisa jadi motivasi kita untuk melakukan inovasi ya Pak. Oke, menarik banget nih Pak. Nah, nextnya mungkin tadi kan kita udah ngomong mengenai inovasinya itu sendiri. Mungkin dari teman-teman juga penasaran nih Pak, kira-kira kalau dari HC3 ada nggak sih Pak contoh inovasi yang sudah dilakukan yang memang cukup berdampak nih Pak? Dampaknya tuh cukup kuat gitu Pak. Iya. Apa ya? Ya mungkin contohnya mungkin katakanlah misalkan di dealer lah ya kita coba lakukan gitu ya. Jadi satu yang memang ini juga kita pernahkan dan menjadi juara adalah bagaimana kita memanfaatkan data-data customer kita di dealer gitu ya. Jadi tadi saya sampaikan inovasi itu nggak harus ada di AHM gitu ya. Bisa juga kita lakukan inovasi di dealer di mana nanti itu bisa kita leverage ke yang lain. Itu kita bisa manfaatkan data-data yang ada di customer itu untuk bisa kita lakukan follow up. Jadi kalau kita pikirkan customer kita itu kita punya market share udah hampir 80% lah ya. Banyak banget ya Pak. Iya. Sehingga kan kemungkinan customer itu akan balik lagi untuk beli motor. Nah itu kita tidak menunggu customer-nya datang, tapi kita proaktif untuk menawarkan. Nah kita buatkan cara-caranya, kemudian kita ajarkan kepada dealer, kemudian itu dilakukan dan ada hasilnya gitu ya, meskipun belum bagus banget gitu ya. Dan itu kita lakukan terus improvement gitu, sehingga anggaplah kalau kita bisa dapatkan revenue, anggaplah misalkan 10% aja dari customer itu yang dari hasil ini, misalkan 10% dari penjualan kita 1 tahun itu kan cukup lumayan gitu ya. Kalau kita ngomong secara ini kita lakukan seluruh Indonesia. Nah itu yang kemarin kita cepat angkat. Kemudian juga yang kedua yang kita sedang jalankan sekarang ini adalah kami juga sedang melakukan untuk improvement atau melakukan kayak tadi bikin inovasi itu banyak banget lah ya. Salah satunya mungkin kita juga berpikir untuk bisnis baru, membuat revenue baru. Nah ini yang kita ingin manfaatkan dari contact center kami yang mungkin selama ini sebagai call center, ya mungkin kalau sekarang mikirnya contact center tuh jadi call center gitu ya. Tapi kita sedang berpikir bagaimana contact center ini juga bisa membantu untuk minimal mencari leads lah. Dari leads itu nanti kita bisa berikan kepada dealer untuk kita convert menjadi deal customer yang beli motor. Sehingga step berikutnya mungkin baru revenue lah. Nanti kalau berikutnya lagi kalau sudah memungkinkan mungkin kita juga bisa menjadi profit center. Nah itu mungkin contoh-contoh ya. Tadi kalau misalkan didengar ada beberapa ya Pak
keyword-keywordnya. Tadi misalkan kayak, oh kita menggunakan data, berarti memang data ini menjadi salah satu hal yang penting juga ya Pak untuk kita bisa melakukan inovasi. Kemudian sudah lebih proaktif nih, berarti memang sudah ke arah sana ya Pak. Ya. Gimana sih caranya bukan customer yang nyari kita, tapi kita juga bisa provide sesuatu untuk customer bahkan sebelum problemnya terjadi gitu ya Pak ya kadang ya. Jadi menarik juga sih Pak terkait dengan paradigma itu. Kalau untuk ini nih Pak, gimana sih Pak dari sekian banyak inovasi yang sudah dilakukan, itu kan pasti kita berharapnya memiliki dampak yang positif gitu ya Pak tentunya. Tadi dari 10% aja itu kan udah positif. Nah, kira-kira bagaimana sih Pak cara kita mengukurnya nih Pak untuk keberhasilan tersebut? Karena bisa jadi ada inovasi yang memang sudah oke, sudah berhasil, ada juga mungkin yang belum sesuai dengan ekspektasi gitu ya Pak. Ya mungkin kalau kita bicara menginovasi itu kan tidak semuanya hasilnya instan ya. Betul. Kadang-kadang kita mesti menunggu beberapa tahun baru kelihatan hasilnya, sehingga kita mesti konsisten. Kalau bagaimana cara mengukurnya, pasti kita ada mekanisme untuk selalu melakukan evaluasi. Makanya kita bikin namanya kayak semacam sprint gitu deh. Misalkan 3 bulan pertama kita lakukan pilot project dulu gitu ya. Dari pilot project ini kan kita gampang kontrol ini. Kemudian juga kita bisa belajar kesulitan apa sih yang terjadi. Kemudian kita bisa tahu kunci-kunci keberhasilannya apa gitu ya, sehingga kita akan lebih mudah mengontrol. Gitu ya. Setelah itu kita bisa buktikan, baru kita leverage gitu ya. Nah pada saat leverage pun sama, kita akan kontrol lagi tuh, kita akan monitoring berhasil nggak sih gitu ya. Jadi kita selalu melakukan improvement, jadi nggak cuma sekedar melihat hasilnya, tapi juga kita lihat prosesnya udah benar belum, karena proses pasti akan ujungnya di hasil gitu ya. Iya, Kalau prosesnya nggak bagus ya hasilnya juga mungkin nanti nggak sustain gitu. Jadi dari proses tadi, dari yang kecil-kecil dulu, yang penting dijagain gitu ya Pak ya, sehingga nanti ketika sudah diimplementasikan ke yang lebih luas lingkupnya, itu harapannya sih sudah ada hal-hal yang kita jaga dan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi gitu ya Pak dari yang sebelumnya sudah dilakukan. Nah, ini menarik nih, Syarkar. Inovasi itu nggak instan ya Pak tadi ngomongnya ya. Banyak mungkin proses iterasi yang harus dilakukan, sehingga kalau misalkan memang kita ada sesuatu yang belum berhasil, berarti gak usah berkecil hati ya Pak. Berkecil hati ya. Iya, oke. Nah, kalau tadi terkait dengan hal itu, misalkan nih Pak, kan kalau tadi sudah inovasi sudah berjalan gitu ya Pak, sudah membudaya juga di teman-teman HC3, dan pastinya kita berharapnya budaya ini tidak berhenti di kita ya Pak ya, supaya nanti sampai dengan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan berikutnya AHM tetap punya budaya inovasi ini, khususnya di HC3-nya gitu Pak. Nah, gimana sih caranya Pak Anto supaya bisa memastikan nih Pak, budaya inovasi tadi, serta penghargaan tadi gitu ya Pak, tetap bisa sustain ke depannya Pak? Iya, mungkin kan sekarang juga secara mekanismenya udah terbentuk sih ya. AHM sudah ada kompetisi inovasi, kemudian di marketing kami juga ada gitu ya. Kemudian di HC3 juga kita punya mekanisme untuk bisa menjalankan itu. Rasanya sih tinggal dibuditkan saja gitu. Mungkin kan kalau kita ada karyawan baru gitu ya itu kita juga tularkan gitu kepada mereka. Jadi kita biasakan mereka pun juga bagaimana memberikan ide-ide juga gitu, karena biasanya kan kalau yang masih baru-baru kadang-kadang masih malu-malu. Bener ya, Pak, enggak belum keluar lah keluar ya, Pak, takut Pak tadi. Iya. Dari HRD udah dipilih orang-orang gitu. Baru bibit ya Pak, Iya. belum berkembang tuh, harus disiram ya. Nanti memberi contoh, kemudian juga dilibatkan gitu ya, sehingga mereka akan terbiasa untuk hal tersebut. Berarti startnya tuh memang dengan sistem yang sudah ada gitu ya Pak. Gimana sih caranya sih biar tetap bisa bergulir ke depannya, terutama untuk tim-tim yang baru tadi ya Pak, supaya nggak hilang tuh budayanya. Oke. Nah, nextnya nih Pak, untuk yang tadi ya Pak, bagi anak-anak baru tadi, kemudian tadi karyawan-karyawan seperti kami yang memang baru ingin, oke deh, ayo kita melakukan inovasi nih Pak. Bapak punya tips and trick nggak Pak? Gimana sih Pak caranya untuk kita bisa lebih semangat nih Pak dalam melakukan inovasi dalam pekerjaan-pekerjaan kita? Ya, tips and triknya ya? Mungkin gini, yang tadi mungkin ya, kita nggak usah terlalu berpikir secara besar gitu ya. Tapi kita coba lihat satu mungkin yang kita harus lakukan adalah kita mesti passion dulu dengan pekerjaan kita. Oh, menarik ya. nih. Kalau kita passion itu biasanya kita nggak mau cuma sekedar melakukan apa adanya kan ya. Pengen lebih lagi gitu ya. Sehingga dari situ kita bisa melihat improvement apa nih yang bisa dilakukan. Mungkin dari seputar pekerjaan kita dulu lah.
Mm-mm. gitu deh. Dari seputar pekerjaan kita, kemudian kita lakukan improvement, terus jangan berhenti gitu. Mm-mm. Karena dan juga sharing ke teman-teman yang lain. Karena kadang-kadang kita punya menemukan sesuatu yang bagus, kita nggak sharing, akhirnya impactnya cuma Dikit kita aja. sendiri ya Pak, kadang jadi saingan ya sama yang sebelah. Iya, padahal kan sebetulnya itu nggak ada saingan kan ya kalau Iya. untuk itu kan kita sama-sama improve kok gitu kan. Nah, itu akan lebih berguna secara departemen gitu ya, departemen juga nanti sharing ke yang lain juga akan berguna sampai ke level company gitu kan, bahkan mungkin bisa sampai ke customer gitu kan. Nah, itu jadi jangan pernah berhenti untuk melakukan improvement kecil, karena itu akan ya ibaratnya kalau istilah kerennya membentuk otot inovasi kita. Gitu. Muscle ya Pak, harus selalu dilatih. Betul, kan itu kan mesti dilatih ya, nggak bisa tiba-tiba langsung juara gitu ya. Iya. Dulunya kami juga pasti bukan juara gitu kan, ya kita latihan dulu segala macam sampai akhirnya sampai ke titik sekarang. Jadi ya lanjutkan aja gitu, kita terus lakukan. Start small aja ya Pak, semua tergantung mindset nih Pak, mau atau enggak gitu ya Pak. Karena beberapa kali mungkin kita juga relate ya Pak, oh kita nih kerjaannya cuma rutin aja nih, kita nggak dapat project-project yang signifikan, tapi justru dengan pekerjaan-pekerjaan rutin ini justru tadi bisa menjadi opportunity untuk what we can do differently gitu ya Pak. Apa sih yang bisa kita lakukan sehingga nanti bisa berdampak domino ke hal-hal lainnya gitu ya Pak. Oke. Baiklah Pak Anto, ini dari saya sih merasa sangat-sangat insightful ya Pak, bisa ngobrol sama Bapak hari ini. Mungkin semoga shareker di luar sana juga bisa merasakan hal yang sama, bisa terinspirasi dan juga bisa lebih semangat untuk melakukan inovasi. Dan tentunya tadi kita berharapnya di AHM budaya inovasi ini nggak putus ya Pak ya, bisa terus berlanjut lagi. Apa yang sudah kita lakukan sekarang bisa dipertahankan juga. Nah, demikianlah shareker hari ini untuk episode Sitting with Leader, episode 3 bersama dengan Pak Anto. Semoga nanti next time-nya kita bisa ketemu lagi, kita bisa membahas topik-topik lain yang gak kalah serunya. Baiklah, terima kasih banyak Pak Anto. Terima kasih banyak untuk shareker juga. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah, salam satu hati.